Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian kompetensi dasar metamorfosis pada makhluk hidup jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena presentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Persentase peserta. Pelaksanaan remedial sama dengan 3/32 kali 100% sama dengan 9%. 0-20% pembimbingan individu. 20-50% pembimbingan kelompok. 50-100% pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Kesimpulan adalah Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah A. 1, 5, 6, 9, 2, 4, 3, 7, 8. B. 1, 5, 6, 9, 3, 4, 2, 7, 8. C. 1, 5, 6, 9, 3, 2, 4, 7, 8. D. 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, 8. E. 7, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 1, 8. Langkah-langkah kegiatan remedial adalah 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 3. Merencanakan remedial. A. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. B. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. C. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. D. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. E. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 4. Melaksanakan kegiatan remedial. 4. 5. Menilai kegiatan remedial. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Kalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal Learning Disability. Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya menjadi huruf. Disgrafia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Diskalkulia, kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar.
Auditory Processing Disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Non-verbal learning disability, kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bukasi adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Kondisi murid tersebut merupakan gangguan diskalkulia, B. Disleksia 5, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal learning disability. Disgrafia dapat diartikan kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Jawaban yang benar adalah C. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal learning disability. Diskalkulia dapat diartikan kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan konsep-konsep matematika dasar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam tiap huruf, C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan wow animasi menarik. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia. 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Buat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. 4. Memberi anak waktu untuk beristirahat. Jawaban yang benar adalah A. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan putus-putus. Metode untuk menangani disleksia. 1. Bermain kata. Anda bisa mengajak si kecil bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya menuliskannya, kertas, dan sebagainya. 2. Mencari gambar dan susun dengan huruf balok. Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah dengan huruf balok. 3. Membaca buku bersama. Anak dengan disleksia sukai kegiatan membaca. Oleh karena itu, ajak anak membaca buku yang ia sukai bersama-sama. Jadi jawaban yang benar adalah E. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Verbal Learning Disability. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Kesulitan memegang pulpen dengan baik. Kadang terlalu menempel dengan kertas.
Tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Ciri-ciri di atas merupakan gangguan disgrafia. Hal yang dapat dilakukan adalah 1. Melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku. Gunakan pensil grip atau pensil segitiga dan mulailah melatih anak untuk mencoret-coret sejelas. 2. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf 8. 3. Metode menulis huruf balok, ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan cara-cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan ketebalan dari huruf yang harus dijiplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. 4. Metode menulis bersambung, metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pena. Langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah A. 1, 4, 6, 3, 2, 7, 5. B. 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5. C. 4, 6, 2, 7, 3, 5. D. 1, 4, 6, 2, 3, 5, 7. E. 1, 4, 2, 6, 3, 7, 5. Jadi jawaban yang benar adalah B.